Pemirsa, sebelumnya pada Agustus silam pendapat antara Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli dengan Wakil Presiden Yusuf Kala terkait proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt juga telah terjadi. Rizal bahkan menantang Wapres Yusuf Kala untuk menggelar debat terbuka. Sementara Yusuf Kala menegur Rizal Ramli terkait pernyataannya yang mengkritik sejumlah program pemerintah termasuk mengenai proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt. Menurut Pak Rizal seperti ini, apa? kalau mau paham, minta Pak Yusuf Kala ketemu saya, kita diskusi di depan umum. Terima kasih. Masa Wapres debat dengan Menko-nya? Tinggal kita panggil aja Menko-nya, jelasin. Katanya mengajak Bapak debat di depan umum, Pak JK. Lah itu kan tidak etis juga itu. Tentu kan tak usah kita hiraukan yang gitu-gituan lah. Jadi sudah dipanggil ya Pak? Sudah dipanggil, akan dipanggil ya Pak? Iya, nanti kita panggil. Pak, cara menertibkan aksi yang semacam ini bagaimana? Ditegur dong. Dari presidennya atau dari Wapres? Oh, dua-duanya presiden sudah tegur. Bapak Bukan hanya itu, ngajar. Sampai itu ngajar bagaimana berperilaku yang baik, bagaimana mempunyai pikiran yang baik. Rizal Ramli sebagai menteri harus pelajari dulu baru sebentar. Memang nanti masuk akal lah, karena itulah menteri harus banyak akalnya. Nah, kalau yang kurang akal pasti tidak paham itu memang. Itu kalau mau 50.000 pun bisa dibuat, tapi kita 35.000. Itu kebutuhan. Semuanya menteri itu harus paham dulu berbicara, jangan bicara tanpa paham persoalan, itu berbahaya. Nah, itu sudah ditegur oleh Presiden. Ya, kita akan kembali melanjutkan perbincangan di ujung telepon. Saya sudah tersambung dengan Bapak Sofyan Wanandi. Selamat petang, Pak Sofyan. Selamat petang, selamat malam, apa kabar? Ya, Pak Sofyan adalah staf ahli Wakil Presiden Yusuf Kala. Baik, Pak Sofyan, ini terkait dengan proyek 35.000 megawatt. Terakhir kita dengar statement dari Pak JK bahwa tetap akan melaksanakan proyek 35.000 megawatt meskipun Menteri Rizal Ramli sendiri menentang dan ingin direvisi menjadi proyek 16.000 megawatt. Bagaimana sebenarnya, akan seperti apa Pak realisasinya nanti? Ya, sebenarnya begini ya, tentu semua itu sudah dipertimbangkan dengan matang ya oleh baik Menteri ESDM-nya daripada PLN-nya dalam melihat pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Selama ini kita kan selalu merasakan bagaimana kekurangan listrik itu industri kita nggak bisa maju. Kita melihat juga bagaimana biarpet terjadi di mana-mana sehingga kita harus menyewa begitu banyaknya diesel dari China kemarin ini, sehingga kita membutuhkan mengganti itu semua dan membuat suatu plan yang menurut saya cukup ambisius, cuma harus bisa kita laksanakan. Kita harus melihat ke depan, bukan melihat hitung-hitungan ekonominya sekarang begini dan begitu. Nanti kalau tidak ada listrik lagi, ribut lagi semuanya masyarakatnya. Tentu ini yang saya lihat bahwa tentu Presiden setelah 6 bulan ini hitung-hitung baru mencandangkan 35.000 ini harus dicapai. Ini yang usaha tentu harus kita capai, bahwa kita ini kan membuat industri itu jadi itu kan membutuhkan 3 tahun sampai 4 tahun ke depan. Jadi kalau you harus lakukan itu semua kan harus bertahap ya, bahwa kita harus mencapai itu dalam 5 tahun, dan ini memang maksimal yang harus dikerjakan oleh semua orang. Cuma bukan diperdebatkan, yang diperdebatkan itu semua boleh saja berteori-teori, tapi kenyataannya di lapangan industri membutuhkan listrik, masyarakat membutuhkan listrik, kita perlukan cadangan supaya jangan tiap kali meledak kita punya ini tidak bisa apa-apa kita daripada ini semua. Jadi semua ini kita harus mempunyai visi ke depan yang lebih jauh, bukan hitung-hitungan di atas kertas saja. Sudah itu nggak ada yang tanggung jawab kan. Nanti pemerintah juga ini maki-maki kalau ini semua nggak jalan. Baik. Itu sebabnya ini terjadi, bukan cuma baru jadi Menko langsung berteriak-teriak tidak bisa begini, tidak bisa gitu. Kalau jadi NGO boleh, tapi tidak bisa kalau sebagai Menko lebih dilakukan begitu. Di mana investor terpercaya lagi Indonesia ini? Ini yang mana yang mesti dipegang, presidennya atau Menko-nya sekarang ini? Iya, baik Pak Sofyan. Ya, tapi secara teknis dari anggota DPR juga sudah sempat dari Komisi 7 sudah sempat berbincang bersama PLN, kemudian juga kita ada Pak Prof Iwa di sini, kemudian sempat menganalisa bahwa ini adalah proyek yang tidak hanya ambisius tapi juga mission impossible atau sesuatu hal yang tidak mungkin direalisasikan dalam kurang lebih 4 tahun ke depan, begitu Pak Sofyan. Tanggapan Anda? Gini ya, kita ini selalu semua itu yang kita coba lakukan ya mission impossible itu.
Cuma kalau sebelum apa-apa kita lakukan, kita sudah patah semangat lagi nak mau bekerja keras semua untuk menyelesaikan ini. Kapan mau jadinya kita ini kan? Jadi saya pikir pemerintah memang mesti punya ambisi untuk betul-betul bisa melaksanakan kebutuhan masyarakat, kebutuhan pertumbuhan ke depan dan kebutuhan industri ini. Kalau kita semua belum apa-apa sudah bilang, udahlah, kok begini santai-santai, atau kita bisa capai 16.000 atau berapa ribu itu misalnya. Itu kan tidak bisa begitu cara kita sebagai pemerintah kan. Itu yang saya katakan. Ini memang mission impossible, ya you coba kerjakan supaya itu menjadi possible. Jangan cuma berteori-teori, sudah itu besok nggak tanggung jawab. Ini kan semua lidah nak bertulang semua kita sekarang ini dalam demokrasi ini. Cuma nggak ada yang tanggung jawab dan setelahnya. Baik, Pak Sofyan, saya ke studio, tetap bersama kami. Saya ke Pak Kardaya, tanggapan Anda dulu dari statement Pak Sofyan. Ini adalah merepresentasikan pemerintah juga, dalam hal ini Pak JK begitu. Artinya dari pemerintah tetap komit akan melakukan proyek 35.000 megawatt ini selama kurang lebih 4 tahun ke depan, Pak Kardaya. Jadi begini, kalau bahwa 35.000 megawatt ini akan dilakukan, is fine. Itu. Tetapi kalau permasalahannya lalu atau pertanyaannya sampai 2019 berapa yang akan selesai? Nah, itulah yang berdasarkan analisa yang logis itu hampir tidak mungkin lah. Itu kalau saya tadi melihat ininya proyek per proyeknya, ada yang dimasukkan, artinya iya tadi ada geothermal, ada apa segala macam, ada lagi yang ada untuk 2 tahun. Contoh di Jawa Tengah Batang itu menyelesaikan tanah aja, masalah tanah aja, 4 tahun belum selesai. Iya, nah di situ asumsinya 2 tahun, ditambah plus 8 bulan, ditambah lagi plus 3 tahun, jadi 3 tahun ditambah 8 bulan ditambah 2 tahun itu sudah lebih dari 5 tahun. Sisa waktu kita ini cuma tinggal 4 tahun. Jadi bahwa tidak realistis, iya tidak realistis. Tapi kalau misalkan ini proyek 35.000 megawatt akan dilaksanakan, fine, laksanakan. Tetapi kalau pertanyaannya tuh berapa yang selesai, nah itu apa beda. Tapi statement PLN adalah kemudian sama dengan pemerintah, artinya firm mengenai itu, atau PLN sendiri dalam posisi terjepit? Artinya bahwa harus merealisasikan keinginan pemerintah meskipun kita tahu pada realisasinya itu agak sulit begitu Pak Kardaya? Kalau tanya posisi PLN ya tanyanya ke PLN bukan tapi Komisi 7 sudah sempat tapi bahwa begini, kita yang tadinya bingung sekarang jadi ragu. Awalnya bingung itu bahwa dulu 10.000 aja, 10.000 2 kali 10, selesainya baru 7.000 sekian. Realistis lah. Lalu ini 35.000, ini bagus. Semangat untuk membangun 35.000 saya apresiasi. Semangat. Tapi kalau ditanya sampai 2019 selesainya berapa? Ya kita ngitung yang realistisnya gitu. Ini kan pertanyaannya sampai 2019 itu selesainya berapa. Tapi Pak Sofyan tadi mengatakan kita harus membangun. Ya harus membangun. Harus membangun. Karena listrik itu dibutuhkan. Ya dibutuhkan. Tapi ya kita kan Prof mengatakan kita lihatlah realitasnya. Kebutuhan listrik PLN menyampaikan tidak sebanyak itu juga. Kebutuhan listrik saat ini turun, kecuali untuk rumah tangga. Artinya ekonomi melemah. Kita tanya Pertamina, kebutuhan BBM, pemakaian BBM bukan kebutuhan, pemakaian BBM selain untuk kendaraan pribadi juga turun. Artinya ini kegiatan ekonomi kan. Nih, itulah yang tadi disampaikan oleh Profesor Ridwa bahwa lalu kita start bahwa ini sekian, lalu kita coba kita forecast berapa pertumbuhan ekonomi tahun ini, tahun ini. Nah, dari pertumbuhan itu ada elastisitas kan, elastisitas bisa dikonversikan menjadi kebutuhan energi, kebutuhan energi bisa dikonversikan menjadi kebutuhan listrik. Itulah kalau visinya ingin bangun tapi setelah itu kan kita harus secara detail, bukan waktu bicara visi kita garis besar, begitu detail kita pasti masih ngomong garis besar. Itu yang kalau menurut saya mesti dianulah. Artinya kurang perencanaan begitu Pak Kardaya? Bukan, bahwa kalau sudah masalah jangka pendek kita bicaranya detail. Baik. Prof Iwa, saya tahu Anda mau berkomentar, kita tanya dulu saya ke Pak Sofyan dulu. Pak Sofyan,
mengenai kemudian rencana untuk membangun, mungkin dari DPR ataupun juga masyarakat dan pengamat itu yakin pemerintah akan melakukan itu. Tapi kemudian itu terrealisasi pada tahun 2019, 35.000 megawatt. Pemerintah kemudian yakin itu? Saya begini ya, waktu rapat-rapat dengan seluruh PLN berapa puluh kali ya yang sedang dilakukan, itu juga tentu kita juga diskusikan ya, apakah ini bisa kita capai. Tapi mereka bisa buktikan dengan segala persiapan-persiapan mereka, terutama yang repeat order daripada apa yang sudah ada sekarang, dikasih tambahan-tambahan yang sudah ada, yang tanahnya sudah ada, semua fasilitas sudah ada. Itu kira-kira ada 5.000 megawatt. Itu yang akan dibangun segera, di mana itu di repeat order saja, karena tanah sudah ada, fasilitas semua sudah ada. Sudah itu di mulut tambang. Itu juga sudah banyak yang sudah minta juga karena mereka sudah punya tanah, dan itu kan semua diperhatikan kepentingan kecepatan itu. Maka itu memang kalau kita bicarakan kepastian hari ini, kita harus lihatkan 4 tahun ke depan. Cuma kalau tidak kita paksakan semua ini bekerja dan kita masih santai-santai juga dalam situasi krisis ini, saya percaya bahwa kita tidak akan sampai kepada maunya kita kan. Jadi kita memang mesti punya ambisi bahwa kita akan capai nanti mungkin di atas 35 atau di bawah itu. Memang itu kita harus melihat daripada perkembangannya. Itu kan yang terjadi kemarin ini juga. 3 tahun sudah tanda tangan mengenai kontrak di Batang itu baru sekarang, di zaman SBY. Baru sekarang bisa diselesaikan tanahnya misalnya, dan itu baru mulai dibangun. Ada financial closure-nya dan lain-lain. Jadi semua satu persatu itu katanya sudah dicek oleh PLN, oleh Menteri SDM. Kita kan di kantor itu mendengar semua itu baru ditentukan realistis atau tidak realistisnya. Tapi ini kan nanti dalam pelaksanaannya selalu akan ada masalah. Dan ini akan diselesaikan masalah tanahnya, masalah pinjam daripada kehutanannya, daripada bagaimana memasang daripada dia punya transmisinya misalnya, daripada semua itu kan diselesaikan bersama-sama. Tapi kalau tidak ada urgensinya di sini, semua masa santai juga ya, persis seperti zaman SBY aja, semua nggak akan jadi-jadi juga. Jadi semua kita ini saya pikir memang harus dicambuk untuk bisa bekerja secepatnya, bahwa ini kita capai 4 tahun, 5 tahun ke depan, ya kita buktikan sama-sama, tapi kita harus kerja keras dulu. Jangan kita berteori-teori dulu dan segala macam, sudah itu kan nggak ada yang tanggung jawab yang ngomong sekarang ini kan. Baik Pak Sofyan, saya kembali melanjutkan perbincangan ke dalam studio. Pak Sofyan tetap bersama kami. Ini PLN bagaimana sih Pak? Ke pemerintah sepertinya optimistis banget, tapi ke DPR ternyata kemudian dilihat celahnya pada saat diminta menjelaskan secara detail begitu. Prof Iwa, Anda ingin memberikan tanggapan dulu Pak? Jadi semangat itu memang yang kita harapkan. Kita menginginkan, kita tahu kondisi kita tahu bahwa rasio elektrifikasi kita yang diaku oleh pemerintah 84%, ada 16% yang belum mendapat listrik. Ada pertumbuhan dan lain sebagainya. Nah, hal itu adalah menjadi basis kita membuat satu prediksi, perkiraan. Jadi ambisi itu adalah ambisi yang realistis, bukan ambisi asal taruh. Angka 35.000 megawatt itu kan harus ada dasarnya. Dasarnya, saya sudah sampaikan tadi dasarnya. Padahal kalau itu bukannya 35.000, menurut saya 42.000. Kenapa? Karena ada ongoing 7.200. Jadi sebegitu besarnya. 7.200 sudah jelas tempatnya di mana tanahnya. Jadi masalah pembebasan lebih mudah. 35.000 itu dicanangkan pada saat pemerintahan Jokowi mulai berjalan. Artinya belum tahu di mana tanahnya. Apakah buka peta langsung taruh di situ? Kan itu mempunyai proses, ada visibility study yang cukup lama tadi Pak Kardaya sampaikan. Jadi menurut saya sepakat dengan Pak Kardaya bahwa kita ini harus melihat, mungkin saya berpikir bukan 35.000, 50.000 kita butuh dalam 10 tahun ini program itu. Tapi yang realistis. Yang realistis itu yang saya sampaikan. Jadi kita berpikir basisnya, saya kembali lagi kepada basis kita. Basis kita adalah pertumbuhan ekonomi, lalu kita juga banyak para pakar, saya yakin pemerintah juga banyak yang pintar-pintar, bisa mampu memprediksikan kebutuhan listrik itu. Turun ke lapangan, lihat kondisi yang real yang sebenarnya. Maka bisa yakin berapa sih kebutuhan yang sebenarnya. Baik. Mungkin juga memang kebutuhannya cukup tinggi Prof, tapi kemudian karena pertumbuhan kita melemah, kemudian ini mempengaruhi daya beli masyarakat, sehingga masyarakat ya sudahlah tidak apa-apa, tidak pakai listrik begitu. Tidak, menurut saya tidak setinggi yang dicanangkan tuh. Artinya bahwa 35 berarti satu tahun 7.000. Saya sudah sampaikan tadi, bagaimana perhitungan kita. Kan kita tidak bisa lepas dari kondisi real ekonomi. Nggak bisa, mau dipaksakan. Seolah-olah apakah kita bangun dulu infrastruktur, lalu kita bangun.
bisa meyakinkan. Betul, Kalau betul. itu kita negara kaya, Iya. bagus seperti itu. Kita tidak, kita harus cermat. Oke, malah beda pendapat antara pemerintah ini semakin membuat investor ragu kemudian ya untuk berinvestasi. Itu yang saya Baik, kita lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.